Semarak HUT ke-80 RI, Wakil Wali Kota Manado bagi-bagi bendera ke warga. Sinergitas Pemprov dan Unsrat, Gubernur narasumber di kuliah umum. Pengembangan kopi Tomohon berbasis inovasi di lahan hortikultura. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 12 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama saudara, semarak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ribuan bendera berbagai ukuran dibagikan kepada warga. Pembagian bendera yang diinisiasi Pemkot Manado ini dipimpin Wakil Wali Kota Manado, Richard Swalang pada Senin pagi. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di sekitar lapangan Sparta Tikala, tepatnya di ruas jalan depan kantor Wali Kota Manado, mendapat pembagian bendera merah putih berbagai ukuran. Pembagian bendera merah putih dipimpin Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang bersama pejabat sekretaris daerah Kota Manado Stefan Dandel serta para pasukan pengibar bendera pemerintah Kota Manado yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Wakil Wali Kota Richard Swalang bilang, 1.000 bendera akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat dan diharapkan warga bisa memasang bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus ini. Ini dalam rangka 17 Agustus, ya kita mengedarkan lagi bendera merah putih ini kepada masyarakat supaya dipasang. 17 Agustus ini tidak ada bendera-bendera lain selain merah putih yang harus dikibarkan. Apapun kondisi di negara kita ini, kita harus merasakan kebanggaan bahwa 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan kita. Kita harus selalu optimis sebagai bangsa Indonesia dan merah putih adalah lambang kebanggaan kita dan lambang negara kita yang harus kita kibarkan setiap 17 Agustus atau hari-hari besar. Pantauan Kompas TV, pengendara mobil dan motor terlihat antusias menerima bendera merah putih yang dibagikan secara gratis. Apa? Senang sekali. Bapak sudah pasang bendera di rumah atau bagaimana, Pak? Sudah di rumah. Oh, sudah. Jadi ini nanti berencana mau dipasang di mana, Pak? Kalau boleh mau pasang lagi. Bapak sebagai masyarakat peringatan HUT ke-80 Indonesia, tanggapan dan harapannya apa, Pak? Semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke. Pembagian bendera merah putih diharapkan akan menjadi momentum refleksi bersama masyarakat dalam memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Kota Mobagu menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini disambut antusias warga yang datang untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Polres Kota Mobagu menggelar gerakan pangan murah di Kelurahan Gogagoban, Kecamatan Kota Mobagu Barat. Kegiatan ini menjadi magnet bagi masyarakat, di mana sejak pagi warga datang untuk membeli beras dengan harga hanya Rp57.000 per 5 kg. Jauh lebih murah dibandingkan harga yang dijual di pasaran. Warga nampak sangat bersyukur dan senang berbelanja di pasar murah ini karena bisa meringankan kebutuhan sehari-hari. Senang nggak hari ini bisa belanja beras murah? Senang. Ibu ambil berapa kantung? Satu kantung berapa, Bu? 57. Yang lebih murah mana, Bu? Senang, Bu, ya? Senang. Selain membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan ini juga bertujuan menstabilkan harga beras di pasaran. Sehingga melalui kegiatan ini, Polres Kota Mobagu berharap gerakan pangan murah dapat meringankan beban warga, apalagi dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80, di mana setiap hari Polres menyiapkan 3.000 kg beras dengan harga murah. Gerakan pangan murah
Salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan harga beras yang kita sama-sama tahu mengalami kenaikan, sehingga perlu dilaksanakan stabilisasi. Di samping itu juga dalam rangka menyemarakan dan memperingati Hari Kemerdekaan ke-80, maka Polres Ketemu Bagu akan melaksanakan gerakan pangan murah terhitung mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan 17 Agustus, yang mana setiap harinya kita akan mendistribusikan, menjual harga beras jauh di harga pasaran per 5 kilonya 57.000, sebanyak 3.000 kilogram dalam setiap harinya. Mengantisipasi adanya warga yang membeli beras dengan jumlah yang banyak, setiap warga yang datang dibatasi hanya membeli beras sebanyak 10 kg atau 2 kantung beras. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana meluncurkan program Gerakan Wisata Bersih atau GWB yang ke-12 di Kota Manado untuk meningkatkan kebersihan destinasi wisata daerah di Pantai Karangria Manado pada Jumat sore pekan lalu. Program Gerakan Wisata Bersih atau GWB merupakan program unggulan Kementerian Pariwisata untuk mendorong kawasan wisata yang bersih dan sehat sebagai penunjang utama menarik kunjungan wisatawan. Peluncuran Gerakan Wisata Bersih dengan memukul alat musik tradisional Sulawesi Utara Tetengkoren, Menteri Pariwisata beserta Gubernur Sulawesi Utara Yuli Selvanus dan ratusan warga melakukan giat bersih-bersih Pantai Karangria. Mereka mengangkat sampah-sampah kiriman di seputaran pantai Manado tersebut. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana menegaskan, gerakan wisata bersih bukan sekedar seremoni, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan wisata. Kebersihan destinasi wisata Indonesia melalui gerakan wisata bersih ini sebuah program prioritas dan unggulan dari Kementerian Pariwisata. Kebersihan menjadi perhatian utama setiap wisatawan dan merupakan faktor penting yang menjadi pengikatan daya saing pariwisata nasional. Tadi pada yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Travel and Tourism Development Index memberikan Indonesia skor di bawah rata-rata negara Asia Pasifik dalam segi hygiene atau kebersihan. Gerakan wisata bersih ini digaungkan untuk mendorong pembentukan satuan tugas kebersihan, kemudian untuk pembangunan fasilitas yang bersih dan fasilitas sanitasi, serta untuk mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sementara Gubernur Sulawesi Utara Yuli Selvanus mengatakan dirinya optimis kebersihan akan mendorong kedatangan wisata mancanegara lebih meningkat. Kegiatan Ibu Menteri dan rombongan untuk melaksanakan gerakan wisata bersih yang saat ini Manado yang ke-12. Jadi kita berharap nanti kabupaten kota dan titik-titik pariwisata kita juga melakukan gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan hari ini. Karena kita ketahui banyak sampah juga yang bisa didaur ulang, ya. Jadi kita jaga untuk pertama tetap indah, kemudian juga sehat. Itulah gerakan wisata bersih yang dicanangkan Ibu Menteri, kemudian kita akan laksanakan di Sulawesi Utara. Sekali lagi terima kasih. Usai melakukan giat bersih-bersih pantai, terkumpul puluhan karung sampah, baik sampah plastik maupun organik. Sampah-sampah ini akan diproses melalui insinerasi hingga proses daur ulang yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi kemeriahan parade kendaraan hias dalam Turnamen of Flower di Tomohon akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Yuli Selvanus menjadi narasumber dalam kuliah umum di Aula Kantor Pusat Universitas Samratulangi pada Senin pagi. Di hadapan rektor dan puluhan akademisi Unsrat Manado, Gubernur memaparkan pokok-pokok pikiran rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Di hadapan para dosen dan guru besar Universitas Samratulangi, Gubernur Julius Silvanus memaparkan pokok-pokok pikiran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya pengembangan sektor pariwisata, pertambangan, ketahanan pangan, ketenaga kerjaan, infrastruktur, serta perhubungan. Di kesempatan itu, Gubernur Silvanus bilang Unsrat memiliki tingkat kelulusan yang cukup tinggi, di mana setiap tahun mewisuda kurang lebih 1.000 mahasiswa. Namun di sisi lain, pemerintah provinsi harus memikirkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk para lulusan tersebut. Gubernur juga berharap para akademisi bisa berkontribusi dalam pembangunan daerah Sulawesi Utara. Sangat penting ya, pendidikan ini sangat penting. Bisa dibayangkan dalam 2 bulan Unsrat ini mau wisuda 1.000 orang ya. Mahasiswa, bisa dibayangkan. Manakala rektor saya sudah wisuda, mereka keluar dari dunia pendidikan, maka pemerintah daerah harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Tugas pendidikan sudah selesai, pemerintah daerah harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Itulah beban bagi kami, bagaimana ke depan. Manakala SMA, SMK mereka tidak melanjutkan dalam dunia pendidikan, dia harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Itu juga yang di perguruan tinggi ya. Ini juga beban juga pemerintah daerah. Kalau kita tidak siap, kita tidak berkolaborasi juga sama dunia pendidikan, tidak menyiapkan siswa-siswanya dengan baik, ini juga menjadi beban juga kepada pemerintah daerah. Rektor Unsrat Octavian Sompi memberi apresiasi kepada gubernur yang telah menjadi narasumber dan mengemukakan pokok-pokok pikiran tentang rencana pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Pihaknya berjanji akan bersinergi dengan pemerintah guna menopang semua program pembangunan yang direncanakan. Ini Pak Gubernur, selain gubernur, beliau Ketua Dewan Penyantun Universitas Samratulangi. Jadi wajarlah beliau bukan cuma memimpin, tapi membangkitkan semangat, membangkitkan inspirasi inovasi terhadap rakyat Sulawesi Utara, terutama juga di kampus sebagai masyarakat di dunia pendidikan. Jadi luar biasa Pak Gubernur kita ini. Unsrat sudah sangat siap, kita sudah berkolaborasi. Contohnya tadi ada kerjasama dengan pemerintah Jepang. Itu ada sekitar 150 mahasiswa kami juga itu udah punya kerjasama dengan Jepang, dan kemarin juga waktu ada kunjungan itu di Pemprov saya ikut hadir. Sulawesi Utara memiliki 2 universitas negeri dan belasan universitas swasta, di mana tingkat kelulusannya mencapai ratusan ribu per tahunnya. Menurut Gubernur Silvanus, pemerintah provinsi memiliki beban dan tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengapresiasi perhelatan Tomohon International Flower Festival 2025 yang digelar pemerintah Kota Tomohon bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kehadiran Gubernur dalam TIF kali ini merupakan kehadiran perdananya sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memberi apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Tomohon International Flower Festival tahun 2025. Menurutnya, kegiatan yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata, di mana Kota Tomohon sebagai tuan rumah sudah sangat baik. Hal ini diungkapkan Gubernur usai menyaksikan parade kendaraan hias bertabur bunga dari panggung utama Tournament of Flower bersama Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Pakai gubernur Sangat bagus sekali ya, dan indah, dan akan kita lanjutkan lebih hebat dari yang sekarang ya. Kehadiran gubernur dalam kegiatan ini merupakan kehadiran perdana dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sulawesi Utara, di mana TIF ini sudah digelar untuk yang ke-13 kalinya. Mengenakan kain batik, Gubernur Julius Silvanus didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Anik Julius Silvanus. Dalam Turnamen of Flower kali ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan dukungan dengan kehadiran kendaraan hias yang menampilkan tarsius sebagai hewan endemik Sulawesi Utara dengan rumah panggung kayu khas suku Minahasa. Yani Mekasingal, Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara.
Saudara, puncak pelaksanaan Tomohon International Flower Festival 2025, yakni Turnamen of Flower, berlangsung meriah dan ramai dikunjungi warga. Puluhan kendaraan hias bertabur bunga segar dengan tema budaya dan seni menjadi daya tarik wisatawan. 32 kendaraan hias tematik bertabur bunga segar mengikuti parade dan melintas di sepanjang jalur Jalan Protokol Kota Tomohon. Parade kendaraan hias menjadi daya tarik utama pengunjung yang datang menyaksikan Turnamen of Flower dalam rangkaian kegiatan Tomohon International Flower Festival tahun 2025. Pantauan Kompas TV, puluhan kendaraan hias yang berpartisipasi dalam Turnamen of Flower ini berasal dari kalangan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, TNI Polri, serta peserta negara sahabat seperti Jepang, Turki, Amerika Serikat, dan Albania. Sejumlah kendaraan hias dari kalangan pemerintah daerah terlihat menonjolkan budaya dan ikon pariwisata unggulan daerahnya sebagai sarana promosi destinasi wisata. Selain kendaraan hias, Turnamen of Flower juga diisi dengan flower carnival, marching band, serta tampilan tarian adat. Pengunjung lokal bahkan wisatawan luar negeri memadati sepanjang jalur lintasan parade, terlihat antusias menyaksikan Turnamen of Flower yang masuk dalam karisma event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. We have got many reasons. One is a wonderful festival, and we spent 5 weeks here and 1 week here in Tomohon, and we timed it just the way that we spent it here during the festival. But we came extra this day to see the festival. It's very colorful, beautiful, and it's nice to see how proud the people are. Tahun ini terasa sangat spesial ya, karena tidak seperti dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini bukan cuma karena adanya keindahan parade bunga yang ada, tapi juga karena dihadiri oleh berbagai delegasi dari macam-macam negara, tapi juga dihadiri oleh ikon nasional, figur nasional seperti Bapak Rano Karno yang kita kenal dengan Bang Dul sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah hadir di Kota Tomohon untuk menyaksikan TIF bersama dengan rombongan beserta dengan jajarannya. Nah, hal itu menjadi kebanggaan tersendiri tentunya bagi masyarakat Kota Tomohon. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana yang hadir menyaksikan Turnamen of Flower mengatakan rangkaian TIF 2025 mampu menyedot kurang lebih 300.000 pengunjung sejak digelar 8 Agustus 2025. Kehadiran wisatawan baik domestik maupun internasional diyakini membawa multiplier efek bagi perputaran ekonomi di Kota Tomohon dan Provinsi Sulawesi Utara. Saya harapkan ini selalu ditingkatkan lagi setiap tahunnya. Kami akan selalu mendukung, ini yang sudah ke-13 kali ya. Jadi kami selalu mendukung dan support berkolaborasi dengan Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota Tomohon. Iya baik, benar, karena kami tadi sampaikan di speech kami bahwa ada 300.000 wisatawan yang datang selama event ini, dan kami mengharapkan akan bertambah lagi. Kami akan promosikan terus ke luar negeri, ke mancanegara, sehingga dari negara-negara tetangga juga ikut serta hadir. Seperti tadi kan juga banyak negara-negara yang ikut, jadi kami bisa harapkan untuk kedepannya lebih banyak lagi negara yang akan ikut. Turnamen of Flower juga dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus, Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Rano Karno, mantan Gubernur Sulut Oldi Dodongkambe, serta perwakilan negara-negara sahabat, Forkopimda Sulut, dan para undangan lainnya. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi TMMD ke-125, pembangunan jalan hampir rampung. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke-125 Kodim 1309 Manado tengah menggenjot pengerasan jalan sepanjang 780 meter di Kelurahan Bengkol. Jalan ini dibangun TMMD untuk menjadi akses bagi masyarakat dan petani setempat dalam memudahkan mobilitas.
Komandan Satgas TNI Manunggal Membangun Desa ke-125 Kodim 1308 Manado, Kolonel ARH Yosip Brosti Dadi bilang, sasaran pembangunan pengerasan jalan yang dikerjakan di Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget sepanjang 780 meter hampir rampung. Saat ini pengerjaan jalan sudah hampir rampung bersamaan dengan pembangunan rumah tidak layak huni dan penyediaan 5 titik air bersih di Kelurahan Bengkol. Dandim 1309 Manado yakin sasaran fisik dan non-fisik dalam TMMD ke-125 ini akan tuntas sesuai jadwal, yakni 21 Agustus mendatang. Untuk progres jalan di Kelurahan Bengkol, jalan TMMD sepanjang 780 meter diperkeras. Untuk pekerasan jalan sudah hampir 100%, namun untuk pengunci masih sekitar 60-70%. Untuk RLTLH rumah saat ini sudah sekitar 70%. Begitu juga dengan titik air terus kita kerjakan. Saya berharap RTLH ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang berada di Kelurahan Bengkol. Juga untuk kegiatan titik air dapat dimanfaatkan bersama bagi seluruh masyarakat yang berada di sekitar titik tersebut. Selain pengerasan jalan sepanjang 780 meter, dalam TMMD ini juga terdapat tambahan jalan over prestasi sepanjang 400 meter hingga total akses jalan yang akan dibangun dalam TMMD kali ini hampir 1.200 meter. Pengerasan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas petani terhadap hasil pertanian sehingga meningkatkan nilai ekonomis petani dan warga setempat. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado di Sulawesi Utara mendidik 75 siswa. Mengusung konsep sekolah berasrama, peserta didik di sekolah rakyat kini menjalani kurikulum penyesuaian. Ke-75 siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado ini telah menjalani pembelajaran selama 2 minggu di sekolah baru mereka yang berlokasi di Kompleks Kantor Sentra Tumoto Kementerian Sosial di Kelurahan Pal 4, Manado. Aktivitas belajar diawali dengan olahraga dan menyanyikan lagu nasional secara bersama. Meskipun mereka tinggal di asrama dan terpisah dengan orang tua, para siswa terlihat semangat mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Mubagu, Feni Sarah Kili-Kili mengatakan, dalam 3 bulan pertama anak-anak ini akan menjalani kurikulum penyesuaian. Sementara untuk tenaga pengajar di sekolah rakyat terdiri dari guru mata pelajaran, termasuk 4 guru agama sesuai agama yang dianut para siswa, yakni Kristen, Katolik, Islam, dan Hindu. Aktivitas belajar di SRMP 21 Kota Manado kita menyesuaikan dengan arahan yang disampaikan oleh Kemensos. Jadi dalam rangka kurikulum persiapan, setiap hari itu ada mata pelajaran yang sudah ditetapkan. Ada mata pelajaran bahasa Inggris, matematika dasar, IPA, numerasi dan sains, kemudian ada pengenalan digital, hardware dan software. Nah Bu, untuk tenaga pengajar sendiri seperti apa di sekolah rakyat ini? Ya, untuk tenaga pengajar itu meliputi ada 10 mata pelajaran dan ada juga 1 guru BK, dan untuk mata pelajaran agama itu karena di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado ada 4 agama yang dianut dari para peserta didik, maka dari kementerian itu menyiapkan 4 guru mata pelajaran agama, yaitu guru agama Kristen, guru agama Katolik, guru agama Islam, dan guru agama Hindu. Kendati para siswa di sekolah rakyat ini masih dalam tahap adaptasi karena belajar hidup mandiri dan terpisah dari keluarga, namun anak-anak dari keluarga kurang mampu ini mengaku senang bisa menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Bangun jam 4 pagi, bangun saat teduh, itu olahraga, makan pagi, mandi, pergi ke sekolah, siang olahraga, terus itu ikut ekskul, kita malam mandi, makan malam, baru relaksasi untuk tidur.
Bagaimana tanggapannya GIF dengan sudah sekolah berasrama di sekolah rakyat ini? Senang dan bisa belajar lebih mandiri. Ke-75 siswa ini dibagi dalam 3 rombongan belajar, masing-masing rombongan belajar sebanyak 25 siswa. Yani Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, pemerintah telah mencanangkan bulan Agustus sebagai bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Di Sulawesi Utara, pencanangan BIAS dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara, Anik Julius Selvanus di SD Inpres Saronsong 1, Minahasa Utara pada pekan lalu. Bulan imunisasi anak sekolah resmi dimulai di Sulawesi Utara. Di bulan Agustus ini dicanangkan sebagai bulan imunisasi bagi anak-anak, khususnya anak sekolah. Dalam pencanangan BIAS di SD Impres Saronsong 1 Minahasa Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Anik Julius Selvanus berinteraksi secara virtual dengan stakeholder di 15 kabupaten kota dan memastikan semua anak sekolah di Sulut akan mendapatkan imunisasi lengkap. Di lokasi ini juga Ketua TPPKK Sulut memantau pelaksanaan pemberian imunisasi bagi anak sekolah. Anak di Sulawesi Utara, dari provinsi, dari seluruh kota dan kabupaten, sampai desa-desa, tidak satu pun yang tidak mendapatkan fasilitas imunisasi ini, yaitu anak kelas 1, kelas 5, dan kelas 9. Dan imunisasinya sudah ada klasifikasinya tersendiri dari masing-masing kelas, dan harapan kami anak-anak tumbuh sehat dan kuat. Di sepanjang bulan imunisasi anak sekolah ini, siswa sekolah dasar kelas 1 akan mendapatkan imunisasi MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Sementara siswa SD kelas 5 dan siswa SMP kelas 9, khususnya perempuan, akan mendapatkan vaksin HPV untuk mencegah penyakit kanker serviks. Dan untuk sasaran, jadi ada sasaran jumlah murid dan sekolah. Untuk sasaran sekolah ini terlapor kita ada di 2046 sekolah, kurang lebih 2000-an sekolah, tersebar di 15 kabupaten kota. Jadi ini termasuk yang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Kemudian untuk sasaran kelas 1 itu ada kurang lebih 33 ribuan siswa kelas 1. Dia kan ada kelas 1, kelas 5 dan kelas 9. Kemudian kelas 5 itu ada di untuk HPV pada anak perempuan ada di 15.700-an sekian anak siswa perempuan, dan kelas 9 ini merupakan pertama untuk pemberian bagi anak kelas 9 SMP, yaitu dengan sasaran kurang lebih 8.200-an siswa. Pemerintah provinsi juga mendorong semua pihak menyukseskan program BIAS agar cakupan imunisasi tercapai sesuai target, apalagi imunisasi yang diberikan tidak dipungut biaya. Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Komoditi tanaman kopi kini terus berkembang dan semakin diminati oleh penikmat kopi dari berbagai kalangan. Di Kota Tomohon, tanaman kopi mulai dikembangkan oleh para petani hortikultura. Seorang pemuda di daerah itu menjadi pelopor pengembangan tanaman kopi untuk meningkatkan ekonomi petani. Kota Tomohon di Sulawesi Utara selain sebagai kota bunga juga dikenal sebagai daerah penghasil komoditi hortikultura. Kini pengembangan komoditi tanaman produksi tidak hanya berfokus pada jenis sayuran dan bumbu dapur, namun para petani mulai merambah ke jenis tanaman kopi. Melalui sistem tumpang sari, salah satu petani di Kelurahan Talete, Kota Tomohon mulai tertarik menanam kopi dengan 2 varietas, yakni Arabica dan Robusta. Berbeda dengan Robusta. Oke. Baru kita cara saya penasaran nih Pak, cara manen kopi, panennya. Saya penasaran banget. Ayo Pak. Penasaran? Bisa tanam ini sebentar. Bisa. Oke. Tanaman kopi di lahan perkebunan ini sudah berumur sekitar 3 tahun lebih dan mulai berproduksi. Pengembangan tanaman kopi Tomohon tak lepas peran dari seorang pemuda di Kota Tomohon, Almontana Paat,
Selama kurang lebih 5 tahun belakangan, Emon, sapaan akrabnya, mulai tertarik mengembangkan komoditas kopi Tomohon untuk dipasarkan hingga ke luar negeri. Dirinya juga membimbing para petani untuk mengembangkan tanaman kopi, mulai dari penanaman, pemilihan varietas, hingga perawatan dan cara panen. Meski masih berskala kecil, namun pengolahan biji kopi yang didapatnya dari petani mampu menghasilkan kopi berkualitas tinggi. Dan 2018 juga kita mulai coba kembangkan kopi Tomohon. Nah, kopi Tomohon ini berawal dari niat kami sendiri. Pertama, melihat kota Tomohon yang punya potensi daerah pegunungan yang menunjang untuk bertumbuhnya kopi Arabica di atas 800 meter dari permukaan laut. Jadi menciptakan petani-petani lokal. Siapa yang mau tanam kopi, kita sediain bibitnya, kita coba dampingi dari proses penanaman hingga nanti perawatannya. Arabica lebih banyak bermain di begini. Memadukan pilihan biji kopi terbaik dengan teknik sangrai tersendiri membuat kopi Tomohon memiliki aroma dan cita rasa yang khas. This coffee tastes really good. Ini saya pesennya teknik manual brew yang Japanese. Terus aftertaste dari kopinya sendiri ini ada sedikit manis dan juga asam. Ini enak banget sih. Kopi Tomohon kini mulai dikenal banyak kalangan. Potensi dan peluang pasar semakin terbuka lebar dan tentunya membuka peluang bagi petani dan pelaku usaha terus berkembang dan mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih baik. Kopi mengajarkan kita bahwa sesuatu yang baik dapat dinikmati dengan cara yang tepat. Usaha yang keras akan mendapatkan hasil yang baik. Ana Pasamewo, Doni Arai, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinantoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.